gula merah, mengangkat harkat warisan bangsa. Dari alam untuk negeri tercinta, kami jaga gula merah selamanya. Kami mempunyai misi atau kampanye terkait Save Aren gitu ya. Awalnya itu obrolan awalnya, dan itu sangat sama dengan visi dan misi kami terhadap kelestarian pohon aren itu sendiri, yang mana itu akan berdampak sekali terhadap lingkungan mungkin, terus pada petani aren, pada komoditas gula aren itu tersendiri. Nah, dengan itu, dengan adanya acara ini, kami harapkan adanya kesadaran mungkin dari masyarakat, dan lebih tentunya adanya kolaborasi mungkin ya. Adanya kolaborasi antara pihak pemerintah, para petani mungkin, para perajin, dan juga mungkin para pebisnis gitu ya, yang concern di bidang aren. Karena mungkin saya lihat secara pribadi, kita tidak bisa kadang, maaf ini hanya sedikit ulasan, tidak bisa membedakan mungkin contoh sederhana mana gula aren asli, mana gula aren bukan. Nah, itu kan kalau di petani itu saya sering ngobrol, ya ini asli oke, alhamdulillah. Tapi kalau di kami itu kan ini gula aren kan komoditas yang sangat istilah nama tradisional dan dari turun temurun gitu ya, kebanyakan, dan itu sifatnya itu tidak masif seperti kalau gula tebu mungkin ya. Gula tebu kan ada perkebunannya gitu ya. Kalau gula aren kan itu sifatnya itu kadang turun temurun, kalau nggak bapaknya turun ke anaknya, terus seperti itu gitu. Nah, regenerasi itu untuk saat ini hilang gitu Pak. Kalau di tempat kami itu di Nyalenghor itu, jadi ada istilah hirup ku kawung cina gitu ya, maksudnya mungkin yang sekarang jadi dokter, yang sekarang jadi pengusaha gitu ya, itu tuh cikal aja biayanya kasarnya itu dari bertani aren gitu. Nah, saat ini mungkin karena kesadaran masyarakatnya sendiri mungkin terkait penanamannya gitu ya, terhadap konservasinya gitu kan. Mungkin juga dari segi komoditasnya juga itu sendiri mungkin karena sedikit gitu ya. Nah, mungkin kan faktor sedikit itu kenapa mungkin ada tanda tanyanya, apakah karena petaninya yang tidak ada, apakah pohonnya yang hilang gitu kan. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, harapan kami untuk menjadikan, kan di Jawa Barat itu tidak seperti di Sumatera ya Kang. Kalau di Sumatera itu pohon sawit semuanya. Kalau di kita mah kan nggak ada sawit, tapi nah mungkin di sini itu bisa dijadikan basis untuk penanaman pohon aren gitu kan. Karena di sini kan belum ada sawit. Mungkin kalau di luar pulau itu karena lebih menjanjikan sawit, mereka ke sawit gitu kan. Nah, kalau di sini kenapa kita coba untuk pembudidayaan aren itu sendiri dengan menggalakkan mungkin penanaman aren dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin salah satunya mungkin dari Save Aren itu ya, salah satunya itulah mungkin. Kalau dirunut mungkin banyak hal dan akan banyak sekali yang akan dibahas, tapi intinya kita ingin melestarikan kelestarian aren itu sendiri yang menjadi bahan pokok penghasilan pokok dari beberapa orang, khususnya di Pemarican itu. Tetapi teman saya Kang Peri sangat konsen sekali dengan aren itu, sama juga Pak Punduh itu yang dari Nyalenghor juga, beliau juga sama itu, dia sangat konsen sekali dengan aren. Nah, mungkin itu ya, kami harapannya kalau sama pihak pemerintah mungkin ya,
ada kolaborasi lah terkait pelestarian, mungkin kan adanya edukasi mungkin ya terhadap para petaninya mungkin ya. Kalaupun ada upaya kampanye penanaman hayu gitu, tapi ada juga pelatihan mungkin untuk, kan tidak ada sekarang pelatihan nyadap, nggak ada kan? Kenapa tidak ada, itu mungkin bisa juga digalakan gitu kan. Karena kalau untuk penanaman sendiri, kalau di tempat saya aja lah, kalau di tempat lain mungkin beda ya ininya, apa yang namanya sebutnya tuh budayanya. Kalau di saya itu nggak ditanam kan, tapi kucare gitu. Nanam aren tuh kucare, karena kalau orang tua kita itu beranggapan kalau nanam itu lamun teu kucare mau jadi gitu. Kalau kata bahasa Sundanya begitu. Nah, masa sih dengan adanya teknologi sekarang gitu, dengan adanya apa disebutnya tuh kalau di bidang ilmu apa tanaman itu ada apa Bu, kalau di tanaman itu kalau buat supaya bisa ditanam baik itu istilahnya apa? Nah itu kenapa tidak? Nah itulah mesin ya mungkin kenapa tidak ada pelatihannya gitu, ada kemasyarakatan yang apakah komoditas ini tidak bagus, tapi kebutuhan dari luar itu sangat besar, kebutuhan dari luar gitu ya. Cuman ketika berhadapan dengan kita itu tidak punya data yang jelas terkait berapa sih penghasilan hasil gula aren yang dihasilkan di satu kota aja misalkan. Jangan satu kota lah, misalnya satu desa aja yang emang dia konsen di aren. Tidak ada kan, pohonnya ada berapa, petaninya ada berapa, itu terus hasilnya yang dihasilkan itu berapa. Ditambah lagi kalau mau maju ke sana di kualitasnya apa gitu kan. Kalau mereka itu kan ketika taruhlah investor yang akan datang pasti yang menanyakan itu ini kapasitasnya berapa, ini kualitasnya seperti apa. Baru kita bisa bargaining mungkin dengan itu. Mungkin hal-hal itu yang kita dorong mungkin dengan pemerintah bisa bekerja sama sehingga bisa memajukan perekonomian di bidang gula aren khususnya. Seperti itu mungkin untuk Bapak. Mohon dukungannya lah gitu. Alhamdulillah. Mungkin itu prolog dari kami sebagai dari Pegas lah, Pemuka Gula Merah Bersatu. Harapannya kita bisa berkolaborasi, bekerjasama untuk memajukan aren itu sendiri. Ya untuk itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Kang Ridwan, sangat mencerahkan ya. Sebenarnya